Pembahasan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan merupakan hal yang akan terus terjadi, karena pada dasarnya hal tersebutlah yang membuat alam dapat bertahan. Antar makhluk hidup membentuk pola interaksi, hubungan. Contohnya, pola interaksi dalam ekosistem yaitu kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi yaitu persaingan antara dua atau lebih jenis makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang terbatas. Contohnya, serigala dan beruang yang bersaing untuk mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya. Kemudian predasi yaitu hubungan antara pemangsa dan mangsa. Contoh predasi dalam ekosistem yaitu burung memangsa cacing, buaya memangsa kerbau, dan singa memangsa rusa. Simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis dapat dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme terjadi jika kedua pihak yang terlibat saling menguntungkan. Contohnya, hubungan burung dan tumbuhan berbunga, serta hubungan kerbau dan burung jalak. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya, hubungan ikan hiu dan ikan remora, serta hubungan anggrek dan pohon yang besar. Kemudian yang terakhir, simbiosis parasitisme terjadi jika satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Contohnya, hubungan tali putri dan tumbuhan teh-tehan, hubungan nyamuk dan manusia, serta hubungan tumbuhan Rafflesia dan tumbuhan inangnya. Soal dan pembahasan interaksi makhluk hidup. Pertanyaan pertama, apa saja jenis interaksi makhluk hidup? Ada beberapa jenis interaksi antar makhluk hidup, yaitu 1. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antar individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga sekaligus menjadi agen penyerbukan bagi bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan dan diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora adalah ikan yang sering ada di sekitar ikan hiu dan bisa mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya antara benalu dan inangnya. Benalu akan mengambil nutrisi dan air langsung dari pembuluh inangnya, sedangkan inangnya dirugikan. Kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetisi dibagi menjadi 2, yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antar dua spesies yang sama, sedangkan interspesies adalah persaingan antar spesies yang berbeda. Ketiga, predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya, cheetah yang memangsa rusa atau singa yang memangsa zebra. Keempat, yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu organisme ke organisme lain yang berbeda tingkatan trofiknya melalui peristiwa makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. 6. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan komponen utama lingkungan. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan jasa ternik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, contohnya air, tanah, udara, dan cahaya.